Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan atas keluarga kita, atas bangsa kita, atas setiap pribadi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh
keluarga Indonesia. Pulihkan setiap hati kami ya Bapa. Kami rindu menjadi berkat bagi bangsa kami Tuhan. Kami mau terus diajar Tuhan. Kami mau terus dibentuk Tuhan oleh firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 11 September 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan syarat menjadi murid Kristus. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Matius 16 ayat 24. Saya akan membacakannya dalam Matius 16 ayat 24, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Setiap anak yang akan mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tingkat satuan pendidikan tertentu, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti mengisi formulir pendaftaran, kesepakatan antara guru dan orang tua, dan tata tertib yang akan dilaksanakan oleh pendidikan, tenaga kependidikan, dan peserta didik di lingkungan sekolah tersebut. Demikian juga dengan menjadi murid Kristus, terdapat syarat penting yang harus dipenuhi. Untuk renungan hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari Matius 16 ayat 24, demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Topik yang akan kita pelajari hari ini ialah syarat menjadi murid Kristus. Apa syarat menjadi murid Kristus? Yang pertama, dipanggil oleh Tuhan. Setiap orang yang akan menerima proses pembentukan diri dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan Tuhan untuk dirinya, ia harus dipanggil terlebih dahulu. Tanpa panggilan Tuhan, tidak akan dapat bergegas sendiri untuk mengikuti Tuhan. Orang berdosa tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat dirinya menjadi murid Kristus. Orang yang telah melanggar firman Tuhan tidak memiliki tabiat untuk menyerahkan dirinya sendiri menjadi murid Kristus. Untuk mengalami proses pembentukan Tuhan dalam diri seseorang, ia harus dipanggil. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena perbuatan mereka sendiri, mereka mengalami rasa takut yang mencekam. Mereka bersembunyi di antara pohon yang terdapat pada Taman Eden, tidak memiliki tabiat untuk kembali kepada Tuhan dengan upayanya sendiri. Karena itulah Allah memanggil mereka. Allah mengajak mereka untuk mendekat, untuk maksud yang sangat besar. Allah memanggil Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dalam menyatakan kehendaknya, Allah memanggil umatnya dari tanah Mesir perbudakan. Allah memanggil umatnya dari Babel. Allah memanggil hamba-hambanya. Demikian juga dalam Alkitab Perjanjian Baru, Yesus memanggil murid-muridnya di dalam Matius 10 ayat 1 sampai yang keempat dan Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Lalu yang kedua, bersedia menyangkal diri. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Menyangkal diri artinya tidak memikirkan diri sendiri dan atau tidak mementingkan diri sendiri. Berani berkata tidak pada hal-hal yang disukai sebelumnya. Hal itu dilakukan supaya lebih fokus pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan yang memanggilnya. Meninggalkan masa lalu dan mengarahkan pemikiran, perasaan, dan perbuatan pada hal-hal yang diharapkan Kristus. Merasa malu saat mengingat praktik hidup masa lalu. Setelah mengikuti Kristus saat ini, menyesal karena perbuatan-perbuatan masa silam yang mensyukuri pimpinan Tuhan atas kehidupan sekarang ini. Meninggalkan hal-hal yang disenangi dan mengarahkan diri pada Kristus. Manusia terdiri dari daging dan yang rohani. Daging berasal dari debu tanah, rohani berasal dari roh Allah yang menghidupkan. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Mengutamakan keinginan daging akan mengarahkan pada kedagingan. Kedagingan akan menjerumuskan manusia dari hal-hal yang dikehendaki Tuhan dan firman-Nya. Saat menyangkal diri, seringkali kita harus menegur, menghardik, atau menghukum kedagingan kita supaya semakin sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Lalu yang ketiga, siap memikul salib. Pada zaman dahulu bangsa Assyria, Babilonia, Persia,
Yunani, dan Romawi menggunakan salib untuk melaksanakan hukuman mati bagi orang-orang yang patut menanggungnya. Memikul salib artinya siap menanggung hal-hal yang berat dan menjalani kehidupan. Walaupun pikiran, tenaga, dan emosi menghadapi persoalan yang berat, tetapi pada akhirnya hati mengalami damai sejahtera yang luar biasa, yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan orang yang bersangkutan dimampukan untuk memikul salib yang dimaksudkan. Inilah makna memikul salib yang patut dipahami oleh orang-orang Kristen. Sangat berbeda dari konsep yang dipahami orang-orang yang bukan Kristen. Terdapat yang memahaminya bahwa memikul salib adalah beban yang dapat memberangus kebahagiaan hidup. Memikul salib bagi mereka adalah hal yang rendah. Terdapat yang merasa was-was ketika melihat salib. Tetapi banyak orang yang telah menyampaikan testimoni bahwa mereka percaya kepada Yesus Kristus karena melihat salib. Saat tidur dan bangun, ia selalu melihat salib. Kuasa orang yang disalibkan, itulah yang mendorong perubahan dalam dirinya untuk mengikut Kristus. Lalu yang keempat, mengikut Kristus. Apa yang dimaksud dengan mengikut Kristus? Mengikut Kristus artinya menempatkan diri di belakang Kristus. Kemana Kristus pergi, ke situ kita mengikutinya. Tidak memiliki kesempatan untuk menyimpang dari arah yang dijalani Kristus. Dalam mengikut Kristus, tidak ada yang dapat menghalangi jika Tuhan yang memanggil. Rumah, orang tua, sanak saudara, warisan, kampung halaman, pekerjaan, kawan-kawan, harta kekayaan, atau apapun tidak akan mampu menghalangi seseorang untuk mengikut Kristus. Seperti disampaikan Billy Graham demikian, Allah memberikan keselamatan berdasarkan kasih dan anugerahnya yang begitu besar. Tetapi untuk mengikut Kristus, terdapat hal yang patut dikorbankan, yakni semua yang dimiliki. Sementara mengikut Kristus tidak akan menggunakan kesempatan yang ada untuk mundur, karena Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang memperoleh hidup kekal jika tidak melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana Tuhan kami siap untuk mengikut salib Tuhan. Dan kami dapat mengikuti Engkau Tuhan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini selalu merema di kehidupan kami Tuhan. Dan bagaimana Tuhan firman ini selalu bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.